Keajaiban itu ada. Sebuah e-book yang saya tulis pada awal tahun 2022 ini berisi kumpulan kisah dari sejumlah klien yang sembuh dari penyakit beratnya. Kisah mereka yang saya tulis tersebut tentunya telah mendapatkan izin dari mereka. Bahkan dengan tulus dan ikhlas mereka pun mengizinkan saya untuk menuliskan nama sebenarnya, bukan dengan nama samaran. Mereka malah mengatakan kepada saya sangat bersyukur bila kisah mereka saya angkat dalam bentuk tulisan. Semoga saja kisah saya yang disembuhkan oleh Allah dari penyakit berat yang selama ini saya alami bisa menjadi inspirasi untuk banyak orang. Demikian ujar mereka dan keluarga mereka tentunya. Karena di samping meminta izin kepada klien yang bersangkutan, saya pun tentunya meminta izin kepada pihak keluarganya. Ada 4 kisah dalam e-book edisi pertama tersebut, dan sekarang saya akan mempersembahkannya kepada Anda ke-4 kisah itu secara berseri dalam format video. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Emak alim ke rumah sakit deui, hoyong diterapi weh emak mah. Emak gak mau ke rumah sakit lagi. Emak hanya mau diterapi. Demikian ujar Mak Ucu, seorang nenek berusia 56 tahun saat bertemu saya pada pertengahan Juli tahun 2020 yang lalu. Anak dan menantunya menjelaskan bahwa beberapa minggu kebelakang ibunya tersebut telah menjalani operasi karena ada benjolan di payudara sebelah kiri. Kemudian dari hasil pemeriksaan lanjutan, Mak Ucu dinyatakan positif kanker payudara stadium 2, sehingga disarankan untuk menjalani kemoterapi. Mak alim di kemo soteh soalna aya tatanggi nu di kemo rambutna kadon rontok. Mak nggak mau di kemoterapi soalnya ada tetangga yang di kemoterapi rambutnya malah rontok. Timpal Mak Ucu kemudian. Agar tidak terlalu tegang, saya menanggapinya sambil tersenyum untuk kemudian memberikan pemahaman kepada Mak Ucu serta kepada keluarganya bahwa metode terapi yang saya terapkan bukan untuk menggantikan penanganan medis, melainkan bersifat melengkapi atau komplementer, dengan harapan terjadi percepatan kesembuhan. Sahabat-sahabat, penjelasan yang saya berikan ternyata tetap tidak menggoyahkan pendirian Mak Ucu. Ia tetap tidak mau menjalani kemoterapi. Melihat kondisi seperti itu, saya kemudian memintanya untuk tenang terlebih dahulu, serta menyarankan kepadanya serta kepada seluruh keluarganya untuk setiap hari melakukan sholat istikharah selama 1 minggu, memohon petunjuk dari Allah. Minggu depannya, anak dan menantunya mengungkapkan bahwa setelah seluruh keluarga melakukan sholat istikharah dan kemudian bermusyawarah, semuanya sepakat dan berketetapan hati untuk mengikuti kemauan ibu mereka, yaitu tidak menjalani kemoterapi. Pada sesi pertama, fokus saya adalah menanamkan keyakinan yang utuh bahwa kesembuhan ada di tangan Allah, Sang Maha Penyembuh. Seperti dijelaskan dengan sangat eksplisit dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 80. Apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkanku. Selain itu, saya pun menjelaskan makna hadis Rasulullah tentang obat dan penyakit, bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Bila obat telah sinkron dengan penyakit, ia akan sembuh dengan izin Allah. Anak kunci dan lubang kunci adalah analogi yang saya gunakan untuk menjelaskan maksud hadis tersebut. Kalau anak kunci sudah ngeklop dengan lubang kunci, pintu akan terbuka. Yuk kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan metode terapi yang saya terapkan pada emak ngeklop dengan penyakit emak, sehingga emak disembuhkan oleh Allah. Gitu kira-kira analogi yang saya sampaikan padanya. Sahabat-sahabat, motivasi untuk tetap semangat dalam menjalani hidup dioptimalkan pada sesi pertama tersebut. Sesi kedua adalah menggali sejumlah peristiwa yang menurutnya berat yang pernah ia alami, memberikan reedukasi serta menuntunnya melakukan reframing, yaitu memaknai berbagai peristiwa yang dipandangnya negatif dengan sudut pandang dan pola pikir yang berbeda. Menggali belief dan rule yang menjadi program pikirannya dilakukan pada sesi ketiga. Namun, semua itu saya lakukan bukan dengan cara interogasi tentunya,
tapi dengan pendekatan yang sangat halus, sambil ngobrol santai diselingi guyonan. Sehingga terkadang Mang Ucu suka tersenyum malu dengan canda saya tersebut. Bahkan tak jarang anak dan menantunya pun tertawa mendengar candaan saya pada Mang Ucu. Sahabat-sahabat, sesi berikutnya adalah menuntun dan membimbing Mang Ucu melakukan teknik imajinasi. Saya meminta Mang Ucu membayangkan dan merasakan ada sebentuk cahaya di dalam kepalanya. Kemudian, cahaya itu bergerak ke seluruh tubuh dan membunuh sel-sel kanker yang ada di dalam tubuhnya tersebut. Sebelum memberikan arahan dan bimbingan dalam melakukan teknik imajinasi tersebut, tentunya didahului dengan melatih Mang Ucu mengatur ritme napas, dengan tujuan agar secara alamiah dapat masuk ke dalam kondisi gelombang alfa menuju gelombang theta, sehingga intuisinya dapat berjalan dengan baik. Intuisinya tersebutlah yang kemudian menuntunnya mengenali sel-sel kanker yang menjadi sasaran cahaya imajiner yang ia ciptakan di dalam pikirannya tersebut. Mang Ucu lakukan teknik imajinasi ini setiap malam sampai tertidur ya. Pinta saya pada Mang Ucu setelah saya yakin betul bahwa beliau dapat melakukannya dengan baik. Sesi demi sesi berikutnya adalah menuntunnya mensinkronkan aspek logika yang berada di dalam pikiran sadar dengan aspek emosi yang berada di pikiran bawah sadarnya. Melepaskan sejumlah emosi negatif yang merugikan dirinya dan melakukan forgiveness terapi terhadap sejumlah peristiwa serta individu yang terlibat di dalamnya. Ini pun saya lakukan dengan sangat halus, sehingga beliau memahami betul bahwa memaafkan sejatinya adalah untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Dengan penuh ketulusan, beliau selalu mengikuti dan menjalankan semua hal yang saya sarankan demi kemaslahatan dan kesehatan dirinya tersebut. Penjelasan tentang pentingnya sinergi yang utuh antara ikhtiar, doa, keyakinan, optimalisasi syukur dan kepasrahan yang diikat dalam simpul tawakal adalah hal yang tak terlewatkan dalam setiap sesi terapi. Teknik akupresur yang saya terapkan dalam setiap sesi terapi lebih ke arah memperlancar peredaran darah serta booster daya tahan tubuhnya. Alhamdulillah, dari satu sesi ke sesi berikutnya, Mang Ucu selalu menunjukkan perkembangan yang baik. Semakin ceria, semakin bersemangat, dan semakin kuat. Syukur yang tak terhingga kepada Allah, Zat yang Maha Menyembuhkan. Setelah 16 kali sesi terapi, Mang Ucu sembuh total dari penyakitnya serta dapat beraktivitas dengan normal kembali. Akhir Sya'ban menjelang Ramadan 1422 Hijriah atau bertepatan dengan bulan April 2021 yang lalu, anak dan menantunya sengaja menemui saya bercerita bahwa ibunya setiap hari ke kebun, memasak makanan untuk orang-orang yang bekerja di kebun, dan melakukan berbagai aktivitas lainnya sebagaimana biasa. Alhamdulillah, bahagia sekali mendengarnya. Sahabat-sahabat semua, semoga pengalaman ini dapat memberikan hikmah kepada kita semua bahwa Dialah Allah, Zat yang berkuasa atas segala sesuatu. Zat yang berkuasa atas alam raya, makrokosmos yang begitu luas. Zat yang berkuasa atas tubuh manusia, mikrokosmos yang cara kerja serta mekanismenya sangat kompleks dan rumit. Kesembuhan mutlak ada di tangannya. Oleh karena itu, kepada setiap klien saya selalu berkata, dalam ikhtiar yang dilakukan ini, kita sama-sama mengetuk pintu rahmatnya, karena di pintu itulah kesembuhan berada. Jika Anda merasakan video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, komen, dan share kepada teman, sahabat, dan karib kerabat. Semoga menjadi benih kebaikan untuk kita semua.